Oleh Romeni langsung tidak sabar bergabung bersama timnas untuk melawan timnas Cina di Stadion GBK. Pemain timnas Jepang targetkan kemenangan atas timnas Indonesia menjelang laga pemungkasnya di putaran ketiga. Begini kata Tom Haye soal misi dirinya untuk melawan timnas Cina di laga lanjutan putaran ketiga pada Juni mendatang. Patrick Kluivert dan jajarannya kini sudah tiba di Bali untuk menggeber skuad Garuda menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Debut Emil Audero di Stadion GBK kini semakin menarik dinantikan setelah sang kiper kini ditarik ke Como 1907 untuk berlaga di Serie A Italia. Penampakan rumput GBK kini menarik perhatian setelah perwakilan FIFA meninjau GBK menjelang menjamu timnas Cina. Cuma informasi selengkapnya sebagai berikut. Federasi Sepak Bola Jepang kini telah mengumumkan daftar 27 pemain yang dipanggil untuk menghadapi timnas Indonesia, salah satunya di dua laga tersisa grup C putaran ketiga. Hajime Moriyasu pun kembali memanggil bek andalannya yaitu Yuto Nagatomo untuk dua pertandingan nanti. Meskipun hasil akhir tidak menentukan nasib Samurai Biru, namun Nagatomo tetap membidik kemenangan yang dianggapnya sebagai proses menuju turnamen 4 tahunan tersebut. Ya, timnas Jepang memang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 sejak matchday ke-8 kemarin. Situasi ini membuat Moriyasu tidak memanggil sejumlah pemain langganannya di tim nasional. Ia pun justru memasukkan sedikitnya 7 muka baru ke dalam timnya. Keikutsertaan kami di Piala Dunia sudah ditentukan, tetapi sebagai anggota tim nasional Jepang kami tidak boleh kalah. Dengan hanya sekitar 1 tahun hingga turnamen, ada banyak hal yang perlu saya dan tim lakukan, ujar Nagatomo. Untuk mencapai tujuan kami di Piala Dunia tahun depan, saya akan sepenuhnya menyadari apa yang perlu saya lakukan. Di atas semua itu, saya ingin menang dan menyelesaikan babak akhir kualifikasi Asia ini, tegas Nagatomo. Kiper timnas Indonesia yaitu Emil Audero kini dikabarkan akan kembali ke Como 1907 untuk berlaga di Serie A Italia di musim depan. Hal itu dipastikan setelah sebelumnya Emil Audero gagal membawa Palermo promosi ke Serie A Italia, di mana Palermo gagal naik level lantaran kalah di saat berlaga di babak playoff promosi ke Serie A Italia di pekan yang lalu. Dan meski demikian, Emil Audero akan tetap bermain di Serie A karena sebenarnya ia adalah penjaga gawang klub Como 1907, di mana Como 1907 di musim ini kini masih berhasil bertahan di kasta tertinggi di Liga Italia. Ya, namun menariknya lagi, kini Emil Audero juga bisa datang tepat waktu di pemusatan latihan skuad Garuda karena sudah tidak ada jadwal pertandingan lagi bersama klubnya. Dan kini peluangnya untuk debut dan menjadi kiper skuad Garuda pun telah terbuka di Stadion GBK nantinya. Lantas akankah ia akan tampil di laga krusial skuad Garuda di Stadion GBK nanti? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Penyerang timnas Indonesia yaitu Oli Romeni kini begitu bersemangat untuk mengalahkan timnas Cina di saat kedua tim bentrok di Stadion GBK pada 5 Juni mendatang. Ya, diketahui Oli Romeni sudah tiba di Bali menjelang pemusatan latihan tim Merah Putih yang akan dimulai pada Senin besok. Setiba di sana, Romeni pun mengungkapkan targetnya untuk dua laga tersisa skuad Garuda ini. Bagi kami ini menjadi pertandingan yang sangat penting. Saya tahu timnas Indonesia harus memenangkan pertandingan untuk membuka peluang ke Piala Dunia, ujar Oli Romeni. Ya, di mata sang pemain, timnas Indonesia tidak pernah mengubah target untuk laga menghadapi timnas Cina yaitu meraih poin maksimal. Menurutnya, kemenangan bisa membuka peluang tim Merah Putih untuk lolos ke Piala Dunia 2026 baik lolos langsung maupun melalui putaran keempat. Kami selalu ingin meraih kemenangan dalam setiap pertandingan dan tidak ada yang berubah, kata oleh Romeni. Ya, Romeni mengaku baru kali pertama mengunjungi Pulau Dewata Bali. Bagi dirinya, cuaca Bali saat ini lebih panas dibandingkan dengan Jakarta. Tempat yang bagus, ini pertama kali saya datang ke Bali. Saya juga berpikir bahwa Bali sedikit lebih panas dan sedikit lebih lembab dibandingkan di Jakarta, kata sang striker. Ya, terkait tempat training camp tim Merah Putih, Romeni pun juga belum sempat mengunjunginya. Saya belum pernah melihatnya, baru mendengarnya saja. Kita lihat saja nanti seperti apa di saat TC tanggal 26 ya, tutur oleh Romeni.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini mendampingi perwakilan FIFA untuk meninjau Stadion GBK menjelang laga skuad Garuda menjamu timnas Cina di laga lanjutan putaran ketiga, di mana Erick Thohir meninjau langsung persiapan Stadion GBK bersama perwakilan FIFA. Hari ini saya meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Karno bersama FIFA Direktur, tulis Erick Thohir di akun Instagramnya, termasuk kualitas rumput, fasilitas dan akses yang akan digunakan oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Kami ingin memastikan Stadion Gelora Bung Karno dalam kondisi terbaik di saat menggelar pertandingan timnas Indonesia melawan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada 5 Juni mendatang, ujar Erick Thohir. Ya, lewat dua foto yang diunggah oleh Erick Thohir, kini kondisi rumput GBK tampak cukup ideal, di mana penampakan rumput terbilang merata dan baru dipangkas. Ya, sebelumnya di beberapa pertandingan terakhir skuad Garuda, rumput GBK memang sering menjadi sorotan oleh warganet. Hal itu dikarenakan rumput GBK dinilai kurang maksimal ketika digunakan oleh skuad Garuda dalam setiap pertandingannya di beberapa laga terakhir. Namun kini terlihat rumput GBK cukup ideal menjelang H-14 pertandingan skuad Garuda melawan timnas Cina. Dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan seperti apa kesiapan rumput GBK bagi skuad Garuda nantinya. Semoga saja rumput GBK bisa menampilkan rumput terbaiknya sehingga para pemain bisa maksimal di laga terdekat ini. Tom Haye menilai bahwa dalam laga melawan timnas Cina merupakan hal yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Bagi skuad Garuda, kemenangan tentu akan menjadi target utama dalam mengamankan posisi keempat klasemen grup C putaran ketiga. Dalam hal ini, Tom Haye pun juga telah menjelaskan bahwa pertandingan melawan timnas Cina hampir sama di saat skuad Garuda melawan timnas Bahrain, di mana kekalahan di laga sebelumnya membuat sang gelandang punya ambisi tinggi untuk meraih kemenangan. Tentunya melawan timnas Cina ini tidak banyak emosi yang terlihat karena tidak ada hal kontroversial yang terjadi. Ya, tapi tidak benar-benar seperti balas dendam terhadap Cina. Saya pikir pertandingan melawan Bahrain ada lebih banyak emosi. Kami melakukannya dengan sangat baik juga dengan cara yang sportif. Jadi saya bangga dengan itu dan sepanjang waktu, kata Tom Haye. Ya, bahkan ia juga telah melanjutkan untuk menjamu timnas Cina nantinya. Menurutnya ada yang bisa berbeda dari timnas Indonesia yang ingin membuktikan diri dan menunjukkan kepada tim tamu bagaimana kualitas skuad Garuda saat ini. Dan ia menambahkan bahwa dua laga terakhir ini sangat krusial, seperti game yang Anda mainkan dalam jumlah besar. Jadi game di awal juga sangat besar karena di sana Anda bisa mengatur standar tertentu. Tentu saja mungkin itu terasa lebih besar karena Anda mendekati hasil. Tapi seperti yang selalu saya katakan, bagi saya sangat penting agar tidak melihat ke depan terlalu jauh. Itu hanyalah permainan yang penting lainnya. Jadi bagaimana saya ingin melihatnya, tutup sang gelandang. Yan Sayuri kini kembali mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Namun kutukan cedera yang selalu menghantuinya kini menjadi sorotan utama. Yan Sayuri sudah beberapa kali gagal bergabung ke skuad Garuda. Hal itu dikarenakan cedera yang datang di waktu yang tidak tepat, tepatnya sebelum ia dipanggil ke timnas Indonesia. Fenomena ini bukan hal yang baru bagi Yan Sayuri, di mana ia kerap kurang beruntung di saat mendapatkan kesempatan membela negara. Patrick Kluivert pun kini memberikan kepercayaan kepada sang winger. Bersama Yacob Sayuri, ia kini masuk ke dalam daftar 32 pemain untuk pemusatan latihan di Bali. Sang pemain pun mengakui bahwa situasi cedera yang berulang datang kepadanya memang di luar kendalinya. Kalau untuk pemanggilan ke timnas, saya bersyukur ke Tuhan karena masih diberi kepercayaan, ungkap Yan Sayuri. Ya, ia pun tidak mau berkomentar panjang soal kutukan cedera, di mana ia percaya bahwa semua yang terjadi sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Soal saya cedera kalau gabung ke timnas, karena saya tidak bisa cerita itu karena kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang belum waktunya, berarti belum waktunya, jelas Yan Sayuri. Timnas Indonesia kini akan menjalani pemusatan latihan di Bali menjelang dua laga tersisa di laga lanjutan putaran ketiga. Tim kepelatihan Timnas Indonesia pun kini sudah tiba di Bali beberapa hari sebelum TC dimulai. Patrick Kluivert pun juga sudah mengunjungi lokasi pemusatan latihan skuad Garuda bagi Rizky Ridho dan kolega. Tidak hanya mengunjungi tempat latihan, di mana Patrick Kluivert bersama jajarannya juga menyempatkan diri mengunjungi upaya konservasi air di Bali. Dengan jadwal pertandingan yang padat dan intensitas latihan tinggi, pemain Timnas Indonesia membutuhkan hidrasi melalui air mineral yang berkualitas. Kami berharap kerjasama antara Aqua dan PSSI ini dapat memperkuat upaya bersama untuk mencapai prestasi terbaik di dunia sepak bola internasional, ujar Patrick Kluivert. Ya, TC skuad Garuda akan digelar pada Senin besok agar para pemain bisa memiliki waktu yang lebih panjang sebelum melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Kedua laga ini perlu dimenangkan oleh skuad Garuda demi menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau lolos ke putaran keempat yang akan digelar pada Oktober mendatang. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.